bawah ingin menampilkan video presentasi kami. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Anastasia Gitemula sebagai moderator dengan NIM 25150041. Saya Tasya Widiramandani sebagai pemateri dengan NIM 2514061. Saya Kesha Putri Indra Kamal sebagai pemulai dengan NIM 25140581. Saya Arisha Putri Kusumawardhani sebagai audiens dengan NIM 25140321. Saya Putri Bunga Firdausi dengan NIM 25140241 sebagai audiens. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kedudukan fungsi dan ragam bahasa Indonesia. Untuk itu saya akan memberi kesempatan kepada pemateri untuk menyampaikan materinya. Di sini saya sebagai pemateri akan menjelaskan tentang kegunaan, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. Di sini ada latar belakang. Bahasa Indonesia berperan penting sebagai bahasa nasional dan resmi negara, berfungsi sebagai alat komunikasi, penyampaian informasi, serta pembentukan identitas dan persatuan bangsa. Bahasa ini digunakan dalam berbagai bidang dan memiliki ragam sesuai situasi komunikasi. Memahami kedudukan, fungsi, dan ragam bahasa membantu masyarakat menggunakan bahasa Indonesia secara tepat dan sesuai konteks. Selanjutnya, kegunaan bahasa Indonesia. 1. Kegunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional memiliki kegunaan yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa. Bahasa ini berfungsi sebagai lambang identitas dan kebanggaan bangsa yang mencerminkan jati diri masyarakat Indonesia. Selain itu, bahasa Indonesia menjadi alat pemersatu bangsa yang memiliki keberagaman suku, budaya, dan bahasa daerah, sehingga mampu menyatukan masyarakat dalam satu bahasa bersama. Bangsa Indonesia juga digunakan sebagai alat komunikasi antar daerah, sehingga mempermudah interaksi dan hubungan sosial di seluruh wilayah Indonesia. Melalui perannya tersebut, bahasa Indonesia mampu memperkuat kesatuan, dan rasa kebangsaan dalam kehidupan sehari-hari. 2. Kegunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia sebagai bahasa negara memiliki kegunaan yang sangat penting dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara. Bahasa ini digunakan sebagai bahasa resmi dalam berbagai kegiatan kenegaraan, termasuk upacara, pidato, dan pernyataan resmi pemerintah. Selain itu, bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, sehingga seluruh proses belajar mengajar di sekolah dan perguruan tinggi menggunakan bahasa yang sama dan mudah dipahami oleh masyarakat. Bahasa Indonesia juga dipakai dalam administrasi pemerintahan, penyusunan undang-undang, peraturan, serta berbagai dokumen resmi negara. Selanjutnya ada fungsi bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki fungsi sejalan dengan kehidupan, yaitu 1. Bahasa nasional, terdiri dari lambang kebanggaan, lambang identitas, alat pemersatu berbagai suku bangsa, alat penghubungan antar daerah dan antar budaya. 2. Bahasa negara, bahasa resmi kenegaraan, bahasa pelakar di dunia pendidikan, alat penghubungan pada tingkat, alat pengembangan kebudayaan dan politik.
Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya, untuk pertanyaannya, menurut kalian, bagaimana sih penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia? Pertanyaannya akan saya tampung dulu. Apakah ada lagi yang mau bertanya? Saya izin bertanya, bagaimana cara kita sebagai generasi muda menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital? Baik, saya akan menjawab pertanyaan pertama dari Putri Bunga. Menurut kalian, bagaimana penggunaan bahasa Indonesia dalam pendidikan mempengaruhi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia? Jawabannya adalah, bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar pendidikan memudahkan siswa memahami materi, menyebar luaskan pengetahuan, dan mendorong lahirnya karya ilmiah, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan dapat diakses secara luas. Yang kedua ada pertanyaan dari Alicia. Bagaimana cara kita sebagai generasi muda menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar di era digital? Jawabannya adalah dengan menggunakan bahasa baku saat diperlukan, tidak berlebihan memakai bahasa gaul atau singkatan, serta tetap memperhatikan ejaan yang benar saat menulis di media sosial atau membuat konten digital. Jawabannya sudah cukup? Terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Kurang lebihnya kami